wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Wah, gimana kabarnya hari ini? Hari juga baik. Baik. Tadi ada yang nggak sarapan ya nih? Banyak. Wah, yang nggak sarapan tuh nanti lain kali harus sarapan dulu ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini, apakah sudah siap semuanya? Siap. Baik, pertama, Ibu absen terlebih dahulu ya. Bisa? Hadir. Afif? Hadir. Agni? Hadir, Bu. Alia? Hadir, Bu. Azalia? Hadir, Bu. Dea? Sakit, Bu. Wah, Dea sakit ya, semoga lekas sembuh untuk Dea. Selanjutnya untuk Elvara? Elita? Hadir. Fadila? Hadir. Gita? Hadir. Oke, jadi satu yang nggak masuk ya anak-anak. Nah, senang sekali Ibu bisa berjumpa dengan anak-anak sekalian di mata pelajaran pengantar akuntansi. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Apakah ada yang masih ingat? Ingat, Bu, Aktiva. Oke, Elvara, masih ingat apa itu Aktiva? Aktiva itu sumber daya yang dimiliki perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan ya Bu. Oke, betul Elvara. Nah, selanjutnya masih ingat tidak jenis Aktiva ada berapa jenis? Faradila, yang pertama jenisnya ada apa? Untuk jenis yang pertama itu ada Aktiva lancar Bu. Betul Faradila. Yang kedua, Azalia bisa menyebutkan? Yang kedua, Aktiva tetap, Ibu. Oke, bagus Faradila dan Azalia. Nah, jadi Aktiva itu memiliki dua jenis ya. Ada Aktiva lancar, yang merupakan Aktiva yang habis pakai atau masanya nggak sampai 1 tahun. Nah, yang kedua ada Aktiva tetap, yang merupakan aset yang lebih dari 1 tahun penggunaannya. Seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, nah, Ibu mau ajak kalian untuk tebak kata akuntansi nih. Oke, jadi Ibu akan kasih clue, nanti anak-anak yang menebak. Clue-nya, saya adalah sesuatu yang bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Saya bisa disentuh, tapi saya bukan uang. Siapakah saya? Aset Terwujud. Wah, macam-macam ya jawabannya. Ada yang jawab Aktiva tetap, ada yang jawab aset tetap berwujud, ada yang jawab tadi apa Agni? Oke, nah jadi yang benar adalah aset tetap berwujud nih anak-anak. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita di hari ini. Ayo, siapa yang sudah tahu apa itu aset tetap berwujud? Aset yang bentuknya bisa dilihat dan digunakan dalam waktu 1 tahun, Ibu. Betul, Erlita. Nah, itu sesuai dari clue Ibu tadi ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kan pernah lihat tidak ada mobil warna putih di sekolah kita? Nah, menurut kalian, apakah itu termasuk aset tetap berwujud? termasuk. Oke, betul banget. Itu termasuk ya. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh lainnya? Gedung dan tanah, Bu. Oke, betul Edista. Nah, jadi di sehari-hari kan juga pernah ke kafe kan anak-anak? Pernah. Nah, di kafe itu kan ada berbentuk gedung ya atau logo itu. Nah, mereka juga punya motor untuk kirim orderannya delivery. Nah, selain itu di belakang di dapur ada juga mesin untuk memasaknya. Nah, itu semua merupakan aset tak berwujud yang dimiliki oleh kafe. Paham anak-anak? Paham. Bu, kalau misal meja kantor itu apakah juga termasuk aset tetap berwujud? Menarik Azal, Ibu tulis dulu ya pertanyaannya. Nah, itu nanti akan terjawab setelah penjelasan dari Ibu setelah ini. Baik, Bu. Baik, setelah ini Ibu akan menjelaskan untuk materinya. Nah, di sini untuk materi yang akan kita bahas yaitu sesuai yang di awal tadi, yaitu aset tak berwujud dalam konteks perusahaan. Jadi di sini kita tidak membahas terkait di sektor publik maupun di sektor lainnya. Nah, oke. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran di materi kita kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian aset tetap berwujud, harga perolehan, dan penyusutan. Yang kedua, siswa dapat menghitung harga perolehan aset tetap berwujud. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan metode depresiasi aset tetap berwujud. Dan yang keempat yaitu siswa dapat menghitung depresiasi aset tetap berwujud dengan ketiga metode secara individu dan juga secara kelompok. Nah, Ibu harap setelah pembelajaran ini berlangsung, anak-anak sekalian bisa memenuhi 4 tujuan pembelajaran ini. Baik, hari ini kita akan bahas lebih detail terkait aset tak berwujud, penilaiannya yaitu harga perolehan, dan juga bagaimana cara menghitung depresiasinya. Oke, yang pertama, pengertian. Nah, jadi menurut PSAK nomor 16 tahun 2002, aset
adalah aktiva yang memiliki bentuk fisik, dimiliki dan juga digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional serta memiliki manfaat jangka panjang. Nah, selanjutnya, ayo anak-anak, sekarang kalian harus memilih antara nomor A, B, C, D, E, F, mana saja yang termasuk dalam aset tetap berwujud. Silakan angkat tangan. Ya Bu, menurut saya yang C mobil putih sama yang E mesin. Saya Bu, menurut saya yang B sama yang D. Oke, Elvara menjawab dari pilihan C sama E. Yang C itu adalah mobil, yang E adalah mesin. Itu betul ya Elvara. Kemudian Afin menjawab dari bagian B dan juga D. Nah Afin, sayangnya yang di bagian B itu salah karena itu adalah gambar persediaan. Persediaan itu habis dipakai oleh perusahaan dalam 1 tahun, jadinya bukan sebagai aset tetap. Yang D itu adalah company, itu sebagai gedungnya ya anak-anak. Jadi itu termasuk dalam aset tetap. Nah selain itu, untuk yang poin A itu adalah tanah ya, itu adalah gambar tanah, itu termasuk dalam aset tetap. Kemudian yang F ini adalah alat tulis kantor, itu atau perlengkapan perusahaan, itu tidak termasuk aset tetap. Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait karakteristik dari aset tetap berwujud. Nah, yang pertama, aset tetap berwujud itu memiliki bentuk fisik. Yang kedua, relatif permanen atau memiliki masa umur yang panjang lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga, yaitu digunakan dalam operasional perusahaan. Dan yang keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau sudah ada pertanyaan, ibu lanjut. Nah, yang kedua, kita bahas terkait harga perolehan. Nah, jadi anak-anak, aset tetap itu dicatat sebesar harga perolehannya. Nah, sebenarnya apa sih harga perolehan itu? Alia, bisa dibaca? Harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau hutang yang timbul untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap itu dioperasikan. Oke, betul Alia. Jadi harga perolehan itu intinya adalah sejumlah uang, semua uang yang telah kita keluarkan agar aset itu bisa kita gunakan, gitu ya. Di sini ada contoh anak-anak. Di sini ada motor apa? Vario. Oke, nah di sini kita beli Vario itu secara kredit. Jadi bukti transaksinya yaitu adalah faktur pembelian. Nah di sini kita beli dari penjual PT Motor Sejahtera. Di situ sudah tertera dari rincian pembeliannya. Ada unitnya Honda Vario itu senilai 26 juta. Ada ongkos kirim senilai 600.000 dan totalnya ada 26.600.000. Nah dari angka ini siapa yang kira-kira bisa tahu mana sih yang disebut dengan harga perolehan? Bu, kalau menurut saya itu sesuai dengan harga unitnya yaitu 26 juta. Oke, bagus Farah. Tapi itu masih satu komponen ya. Mungkin dari Agni bisa menambahkan jawaban yang tepat mungkin seperti apa? Ibu tulis dulu jawaban dari Farah. Dari Farah tadi jawaban A yaitu 26 juta. Oke, silakan Agni. Selain harga unit tadi ditambah lagi dengan biaya ongkos kirimnya itu Bu, jadi 26.600.000. Oke, jawaban dari Agni berarti yang B 26.600.000. Oke anak-anak, dari yang lain apakah menurut kalian itu adalah A atau B? Yang B. Yes, Agni bener ya. Jadi ada yang tahu tidak alasan kenapa kita harus menambahkan ongkos kirim? Mungkin biaya itu dibutuhkan supaya motornya bisa siap pakai Bu. Wah, benar Farah. Jadi tadi Farah sempat belum paham ya, tapi sekarang udah lebih paham, bagus. Nah, jadi Ibu kasih kalian berdua yaitu Agni dan juga Farah bintang. Oke, ini untuk Farah Terima kasih Bu. dan untuk Agni. Terima kasih Bu. Oke, perhatikan anak-anak. Setelah ini Ibu akan ajak kalian untuk membayangkan bahwa kalian akan membuka usaha kedai kopi kecil. Nah, yang pertama, kalian akan membeli mesin espresso. Kemudian, yang kedua pastinya kan butuh kursi kan ya? Kursi dan juga meja untuk pelanggan. Nah, tapi karena kalian belum punya gedung, kan gedung itu sewa.
Jadi kan juga bayar sewa gedung di awal. Oke, dari 4 kategori ini ada mesin, kursi, meja, dan juga sewa gedung. Dari 4 ini, mana saja yang termasuk dalam aset tetap berwujud? Oke, Adista bisa dicentang mana saja yang termasuk aset tetap berwujud. Silakan. Yang ini, dan ini Bu. Oke, jawaban Adista di sini yang masuk aset tetap berwujud ada mesin, kursi, dan juga meja. Sewa gedung tidak termasuk ya. Nah, jadi di sini kenapa sewa gedung tidak termasuk? Itu karena sewa gedung ini bukan milik perusahaan. Meskipun memang buat operasional perusahaan, tapi di sini hak miliknya masih bukan perusahaan. Jadi betul Adista. Beri tepuk tangan buat Adista. Oke, karena sudah benar, Ibu kasih 1 bintang kalau sudah aktif. Terima kasih Bu. Kita, apa yang kamu lakuin? Maaf Bu. Lihat. Oke, sekarang kamu jawab kenapa itu sewa gedung tidak masuk di aset tetap berwujud. Karena bukan milik perusahaan Bu. Oke, masih memperhatikan, jadi saya maafkan. Oke, ini udah paham ya anak-anak? Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait cara perolehan dari aset tetap tersebut. Yang pertama, bisa melalui pembelian. Nah, itu perusahaan akan membeli aset tetap itu secara tunai, kredit maupun secara angsuran. Yang kedua, bisa melalui penerbitan surat berharga. Nah, di sini perusahaan akan mendapatkan dana dari investor dengan cara menjual sahamnya atau dari obligasinya. Lalu dana itu akan digunakan untuk membeli atau membangun aset tetap. Yang ketiga yaitu dengan cara ditukar dengan aset tetap lainnya. Nah, di sini perusahaan akan menukar aset lama yang masih layak pakai dengan aset yang baru, beli lagi. Yang keempat, aset yang dibuat sendiri. Nah, jadi untuk yang aset dibuat sendiri ini yang menjadi cost-nya atau biaya perolehan itu adalah semua biaya dari awal pembuatan hingga aset itu siap dioperasikan. Selanjutnya yaitu terkait jurnal dalam perolehan aset tetap. Nah, di sini untuk nama akunnya ada 2, yaitu nanti akan ada aset tetap berwujud di debit, kemudian ada kas atau utang di sebelah kredit. Nah, untuk aset tetap berwujud ini nanti kan bisa ubah sesuai dengan nama asetnya. Bisa itu berupa gedung pada kas atau mungkin mesin pada kas seperti itu. Jika itu secara tunai, kalau secara kredit ya tinggal diubah kalau itu menjadi utang seperti itu. Oke, itu anak-anak materi terkait harga perolehan. Apakah ada yang ditanyakan? Izin tanya Bu, semisal ketika kita itu memperoleh aset tetap dengan cara pertukaran itu apakah cukup tukar aja gitu atau masih perlu ada kas yang harus dibayarkan oleh perusahaan? Oke, tanya bagus Alia. Nah, jadi untuk kita kalau membeli aset dengan cara tukar, jika 2 aset itu senilai harganya sama, itu tidak perlu kas. Nah, namun kalau misal aset yang lama kita itu sudah turun nilainya, jadi itu perlu dikurangi dengan penyusunan terlebih dahulu, baru dibandingkan dengan aset yang baru. Nah, jika masih ada selisih nilainya, itu kita perlu nambah kas untuk pembelian aset tersebut. Seperti itu Alia. Apa sudah dipahami? Ya Ibu. Oke, dan yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan terkait depresiasi atau penyusutan, Ibu akan ajarkan untuk ice breathing terlebih dahulu. Ice breathing terlebih dahulu ya. Nah, jadi jika Ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Jika Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Jika Ibu bilang malam, jangan tepuk. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ibu mulai ya. Siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. Wah, Alia hampir. Alia Bu, salam Bu. Oke, mungkin kita cari satu lagi yang buat maju deh. Pagi, siang, malam. Wah, itu gak bersuara tapi ada suara perubahan. Oke, Agni sama Alia Ibu tes pemahaman dari materi tadi.
dari Agni. Kita udah belajar apa aja hari ini? Tadi tentang aset tetap Bu Dan harga perolehan. oke, betul, dari Alia. Terus pada harga perolehan. Oke, itu untuk jurnalnya ya Alia. Oh iya. Jadi untuk jurnalnya itu harga perolehan, yaitu adalah aset pada kasnya. Maaf ya Bu. Nggak apa-apa banget. Jadi kita nanti belajar lagi kalau belum paham. Oke, silakan Mbak duduk. Oke, mau semuanya anak-anak. Nah, ke depan. Di sini kita akan belajar terkait penyusutan aset tetap. Nah, ada yang tahu apa itu penyusutan? Saya Bu, penyusutan itu pengurangan nilai aset karena itu kan dipakai terus menerus jadi bisa berkurang, nanti nilainya berkurang bisa rusak. Oke, itu Azal. Jadi Ibu kasih bintang untuk Azal karena udah dengan benar. Oke, jadi kita lihat di slide anak-anak untuk pengertian dari penyusutan. Nah, jadi penyusutan adalah pemindahan biaya aset tetap berwujud ke beban secara berkala. Nah, jadi ada 3 komponen dari penyusutan itu sendiri. Yang pertama ada biaya perolehan atau cost. Yang kedua ada umur manfaat yang diharapkan dari aset tersebut. Yang ketiga ada estimasi nilai pada akhir umur manfaat atau kita sebut dengan nilai residu. Oke, di sini ada gambar. Di sini adalah komponen perhitungan dari penyusutan. Nah, yang pertama adalah cost tadi. Itu adalah semua biaya yang digunakan untuk aset bisa digunakan. Jadi semua biaya kita hitung di awal tadi. Kemudian useful life itu adalah perkiraan masa manfaat dari aset tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu adalah residual value atau estimasi nilai aset di akhir umur manfaat. Nah, untuk metode penyusutannya, di sini ada 4 sesuai dengan PSAK nomor 16 tahun 2002. Nah, yang pertama yaitu ada garis lurus. Ini yang paling umum digunakan, yaitu metode ini menyusunkan nilai aset secara merata setiap tahun selama umur manfaatnya. Yang kedua ada saldo menurun ganda. Itu merupakan penyusutan yang dihitung dengan tarif ganda dari metode garis lurus yang diterapkan pada nilai buku aset setiap tahun. Dan yang ketiga bisa dibaca kita. Penyusutan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi atau digunakan selama periode tertentu. Oke, jadi kalau untuk unit produksi ini agak berbeda ya anak-anak. Jika tadi kita menggunakan nilai aset dari harga perolehan, kalau unit produksi ini kita menggunakan jumlah unit yang diproduksi atau digunakan selama periode tertentu. Oke, yang keempat, di sini ada jumlah angka tahun. Ada pernah dengar jumlah angka tahun? Belum pernah. Oke, jadi di sini jumlah angka tahun itu adalah penyusutan aset berdasarkan pembobotan angka tahun yang menurun. Jadi di sini beban penyusutannya itu akan lebih besar di tahun-tahun yang awal. Karena di sini kita mundur, misal untuk tahunnya itu 5 tahun, maka pernya itu nanti 5/5. Oke, di sini Ibu kasih contoh untuk yang garis lurus. Nah, anak-anak, untuk rumus dari metode garis lurus ini adalah rumusnya sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu. Di sini Ibu singkat dengan NR, kemudian dibagi dengan useful life atau umur manfaat. Nah, di sini Ibu kasih contoh untuk harga perolehannya sebesar 13 juta. Jadi di sini kita sama dengan 13 juta dan kemudian diestimasi nilai di akhir periode itu sebesar 1 juta. Jadi harga perolehan 13 ini kita kurangkan dengan 1 juta. Oke, kita kurangkan dengan 1 juta. Nah, perusahaan juga mengestimasi bahwa aset ini akan bertahan selama 4 tahun. Maka itu adalah umur manfaatnya. Kita tulis di bawah dibagi dengan 4. Nah, 13 juta dibagi 1 juta berapa anak-anak? 12 juta. Oke, 12 juta dibagi dengan 4 tahun. Jadi untuk penyusutan per tahunnya adalah sebesar 3 juta. Oke, seperti itu. Jadi untuk penyusutan itu adalah secara berkala, setiap tahun itu akan mengurangi asetnya. Nah, di sini untuk 3 metode, yaitu ada saldo menurun ganda, metode unit produksi, dan jumlah angka tahun, itu nanti akan Ibu bagi menjadi pembahasan tiap kelompok. Nah, di sini untuk jumlah siswanya akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti kalian akan mempelajari terkait materinya nanti dari LKPI dari Ibu Seraka setelah ini.
Oke, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terkait jurnal pencatatan untuk penyusutan ini. Nah, untuk jurnalnya itu setiap metode itu sama aja, karena itu nanti yang membedakan hanya nilainya saja. Untuk jurnalnya itu sama, yaitu di debit beban penyusutan dan di kredit akun akumulasi penyusutan. Oke, silakan kalian bisa scan QR ini untuk mengakses LKPD untuk dibelajari. Oke, apakah udah scan semuanya? Sudah. Baik, setelah ini kelompok akan dibagi oleh Ibu. Jadi kalian akan mengikuti instruksi dari Ibu ya. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kira-kira isinya apa aja tadi? Pengertian penyusutan, Betul, ada pengertian. Ada apa lagi? faktor penyusutan, Betul, ada faktor penyusutan. Lalu, metode penyusutannya apa? iya, karena ada apa aja? Garis lurus, saldo menurun ganda, metode unit produksi, dan jumlah angka tahun. Betul, Elvara. Nah, selanjutnya ada materi apa lagi, Adista? Pencatatan akuntansi, Bu. Baik, pintar semuanya telah membaca. Jadi setelah kalian memulai terkait LKPD, setelah ini Ibu akan memberikan penugasan nih. Jadi untuk penugasannya Ibu akan membagikan menjadi 3 kelompok kecil. Nah, untuk penentuan kelompoknya itu akan ditentukan oleh game setelah ini. Nah, untuk gamenya sudah Ibu set di grup WhatsApp ya. Bisa dibuka semuanya. Baik, Bu. Di sini Ibu sambil buatkan room terlebih dahulu. Nanti kalian aksesnya melalui kode room ya. Oke. Jadi di sini ada game Ducky Race Subtraction. Jadi nanti untuk kelompoknya yaitu ada 9 orang ya. Nanti 3 orang pertama kelompok 1, 3 orang kedua kelompok 2, dan 3 orang ketiga adalah kelompok 3. Iya, mereka untuk passwordnya mereka ya anak-anak. Besar semua Iya, ya? iya betul. Aku ada di sini. Mana? Anak. Tapi punya aku gak anak kita. Oh, nah ini loh, dek ini nih. Oh iya. Oke, siapa yang belum join? Bu, nama saya kok gak ada, Bu? Adista ada. Warna ungu Adista ya. Oh, ada. Sudah jadi semua anak-anak? Sudah. Nah, jadi untuk gamenya nanti akan ada penjumlahan ringan. Jadi kan untuk akuntansi kan harus bisa berhitung cepat ya. Nah, kalian cepet-cepetan untuk mendapatkan urutan yang pertama. Oke, kita mulai anak-anak. Udah siap? Siap. Oke, saya mulai. Ini udah kurang lagi, gimana? Seru atau enggak nih? Lagi, Bu. Nggak bisa dong, kita langsung materi ya. Jadi di sini untuk kelompok 1 ada Afin, mana Afin? Ya. Alia, dan Elvara, kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 ada Farah, Gita, dan Azalia. Oke. Kelompok yang terakhir kelompok 3 kalah sama komputer kayaknya. Agni, Erlita, sama Adista. Oke, silakan kalian duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah kanan saya, kelompok 2 di sini, dan 3 di belakang. Kita masuk ke penugasan. Untuk penugasan kali ini namanya Battle of Depreciation. Jadi di sini untuk penugasannya, setiap kelompok membuat mind map singkat terkait LKPD yang telah dipelajari. Nah, selain kalian membuat LKPD itu, membuat mind map, nanti kalian juga akan membuat poin bahasan untuk metode penyusutannya. Kalian boleh pilih salah satu. Jadi nggak perlu empat-empatnya dijelaskan gitu ya anak-anak. Kemudian nanti hasilnya akan kalian presentasikan di depan kelas seperti itu. Apakah dipahami? Paham, Bu. Baik, Ibu akan bikin untuk kertas penugasannya. Terima kasih, Bu. Dan kelompok 3. Baik, waktu pengerjaan 30 menit ya anak-anak. Apa udah siap? Siap. Baik, pengerjaan dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan.
Gimana kelompok 1 pengerjaannya? Ini Bu, kita lagi ringkas materinya dulu. Oh, diringkas dulu. Oke, ada kendala? Ini Bu izin tanya, kami kan memilih metode saldo menurun ganda. Ini untuk apa namanya? Tahunnya itu tahun yang sama ya? Tahun yang sama, maksudnya targetnya sama gitu ya? Iya, iya. Nah iya, jadi untuk bisa kita pakai saldo menurun ganda, nanti kalau targetnya itu 40%, itu akan sama sampai akhir. Tapi kan nanti nilainya itu berubah gara-gara kita ngitungnya ke nilai buku kan, bukan ke nilai aset awalnya gitu. Apa paham? Paham. Oke, coba bisa diteruskan dari sini. Nah, ini berarti kan 40% ya? Iya, 40% sudah tahu. Iya, itu langsung dikali sama nilai bukunya. Oke, ini poinnya udah cukup sih, bisa langsung ngedesain mind map-nya ya. Oke, Bu. Bagus, kelompok 1. Terima kasih Bu. Kelompok 2. Kelompok 2 ini metode apa? Garis lurus boleh kamu? Garis lurus ya. Nah, itu tadi kan udah Ibu jelaskan ya di awal. Gimana kalau kalian pilihnya unit produksi aja? Itu juga lebih mudah karena kalian tidak perlu memperhitungkan dari umur ekonomis, tapi kan itu dari unit produksinya gitu. Berarti tidak perlu ada data umur ekonomis, misal mesin berapa tahun itu ya? Iya betul, kalau kalian pakainya unit produksi itu tidak ada umur ekonomis dari mesinnya gitu. Apakah aman orang itu? Aman Bu. Di sini gue bantu untuk menulis rumus awalnya ya. Iya. Iya, dan yang ditanyakan kelompok 3. Ini Bu, kami sudah hampir selesai, tapi bingung cara pakai angka tahunnya itu gimana? Oke, jadi kan nilainya itu jumlah angka tahunnya untuk metodenya. Iya Bu. Nah, jadi untuk metode jumlah angka tahun itu nanti kalian itu menjumlahkan ya. Misalnya kita punya umur ekonomisnya 3 tahun. Nah, itu kalian jumlahkan juga seperti 3 faktorial. Jadi 3 plus 2 plus 1 hasilnya adalah 6. Jadi di tahun pertama nanti kalian akan menjumlahkannya itu 3 per 6 seperti itu. Ini enggak sih? Betul rumusnya. Ini Bu. Oke, betul sih. Oke, bagus. Bisa langsung desain untuk map-nya ya. Iya Bu. Bukan sudah. Kelompok 2. Kan kenapa kalau berisik? Hitung Bu. Emang ini udah selesai? Belum Bu. Nah itu kalau kalian harus masih diskusi yang tenang, karena di sini pokoknya juga masih mengerjakan. Mohon maaf ya Bu. Baik, jangan diulangi ya. Iya Ibu. Perhatikan anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Bisa diangkat semua mapnya? Oke, menarik semuanya. Nah di sini kita akan lanjut ke presentasi. Nah di sini akan ada 1 kelompok yang presentasi dan 2 kelompok lainnya diwajibkan untuk membuat 1 pertanyaan. Apa bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, Ibu akan pilih kelompok mana yang akan maju nih. Nah jadi sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 1 ya anak-anak. Kalau gitu kelompok 1 silakan untuk presentasi. Baik, kalau 1 udah siap? Sudah. Silakan dimulai. Selamat siang semuanya, kami akan membahas mengenai penyusunan aset tetap. Di sini ada saya Eva dari Kasih Cahaya dan juga ada Afil. Langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian dari penyusunan aset tetap. Penyusunan aset tetap adalah penurunan manfaat ekonomi aset dalam jangka waktu tertentu yang disebabkan penyusutan fisik maupun fungsional seperti itu. Dan untuk faktornya apa saja? Faktornya ada cost, useful life, residual value, dan juga method. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada jurnal dari penyusutan aset tetap, yaitu beban penyusutan pada debit dan akumulasi penyusutan pada kredit. Sebentar ya, aku potong ya. Untuk di dalam ini kenapa bebannya kok debit? Karena bebannya itu akan bertambah, jadi dia di debit. Oke betul. Dan tadi itu ada akumulasi penyusutan. Oke betul. Kan nggak ada. Oke, nah selanjutnya ada metode saldo menurun ganda. Nah, saldo menurun ganda itu merupakan penyusutan setiap periodenya berdasarkan penurunan nilai buku aset. Nah, rumusnya itu ketika mencari tarif itu 2 dikali 10 dibagi useful life dan depresiasi expense itu dari tarif dikali nilai bakunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh studi kasus, yaitu PT Bogel membeli mesin pada 1 Januari 2025 senilai 45 juta rupiah dan biaya kirim sebesar 5
diperkirakan 4 tahun dengan nilai residu setelah habis masanya yaitu 10 juta rupiah. Oke, di sini soalnya udah ditulis anak-anak. Jadi setiap kelompok silakan mengerjakan dulu selama 5 menit. Nanti kalian akan berdua sama kelompok 1. Baik, Bu. Mikir menu makan. Ayo semua ya, maaf ya. Oke, kita bacakan jawabannya. Dari kelompok 1 silakan di-screen jawabannya. Untuk menjawab di kasus ini rumusnya 2 dikali 100% dibagi 4 sama dengan 50%. Diperoleh tahun 2025 penyusutan sebesar 25 juta rupiah, akumulasi penyusutan 25 juta rupiah, dan nilai buku 25 juta rupiah. Kelompok siapa yang betul? Saya. Hebat, semuanya benar ya? Iya. Jadi ibu akan bantu untuk pengerjaan langkah-langkahnya. Jadi pertama kita harus cari dulu tarifnya, anak-anak. Tarifnya 2 kali 100 dibagi umur ekonomisnya, yaitu adalah 4 tahun. Ini sama dengan 50, ini dalam persentase. Kemudian untuk penyusutannya itu sama dengan 50% ini dikalikan dengan harga perolehan, yaitu ada 45 juta ditambah dengan 5 juta. Kan di sini ada biaya kirimnya ya. Jadi totalnya adalah 50 juta. Nah, jadi 50% dikali dengan 50 juta hasilnya berapa anak-anak? 25 juta. Nah, iya, 25 juta. Bagus, semuanya sudah benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari metode saldo menurun ganda, apakah ada yang bertanya? Saya, Bu. Oke, pertama dari kita, silakan bertanya. Jenis aset apa yang cocok menggunakan metode saldo turun ganda? Oke, kelompok 1 bisa menjawab. Menurut kelompok kami aset yang cepat menurun itu seperti peralatan elektronik, terus ada mesin produksi dan juga mungkin kendaraan operasional seperti itu. Dari kita apakah ada feedback? Cukup, Bu. Ya, itu ya anak-anak. Jadi untuk saldo menurun ganda ini, kita akan menggunakan aset yang nilainya cepat turun, supaya nanti di awal dia ada desainnya besar dan di akhir dia kecil. Oke, pertanyaan kedua mungkin ada yang bertanya? Saya, Bu. Oke. Saya mau nanya, perbedaan nilai penyusutan per tahun itu apakah ada pengaruhnya pada laba perusahaan? Oke, pertanyaan baru dari kita, yaitu terkait apakah penyusutan itu berguna terhadap laba ya? Oke, jadi nomor 1 apakah ingin jawab? Izin menjawab, Bu. Iya, karena beban penyusutan itu lebih besar di awal gitu. Maka laba bisnisnya itu pada tahun-tahun yang awal itu akan lebih rendah gitu daripada dibandingkan dengan metode lainnya. Oke, betul. Seperti itu ya Rita. Jadi nanti ketika kita memiliki beban penyusutan, itu kan menjadi beban operasional perusahaan. Jadi nanti itu akan mengurangi laba kotor, kemudian kita dibanding dengan beban operasional dan juga laba bersih. Jadi ketika bebannya itu lebih besar, maka labanya akan semakin kecil. Gitu. Dari Rita, apakah sudah cukup? Cukup, Ibu. Baik. Terima kasih kepada kelompok 1 atas jawaban dan juga presentasinya. Silakan balik ke kelompok 1. Jadi untuk hari ini kita selesai satu kelompok ya anak-anak. Untuk 2 kelompok lainnya akan presentasi di minggu depan. Nah, dari presentasi tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa sih kelebihan dari metode saldo menurun ganda? Saya, Bu. Jadi depresiasinya kan besar di awal, jadi cocok untuk barang yang cepat turun nilai pakainya. Seperti itu, Bu. Ya, Bu, pajaknya jadi lebih kecil di tahun-tahun awal, Bu. Materi ini anak-anak, telah materi, telah tanya jawab. Jadi sekarang kita akan kuis singkat. Untuk judul kuisnya di sini adalah What is Inside gitu. Oke, udah siap anak-anak? Siap. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada 7 nomor anak-anak. Ini adalah soal pilihan ganda, jadi tenang aja. Nanti kalian pilih dari opsi jawabannya ya. Oke, ibu akan tunjuk satu anak nih. Kalau tadi kalian perhatikan, pasti kan bisa jawab. Fadila, pilih nomor berapa? 3. Oke. Nomor 3. Soalnya rumus untuk menghitung tarif untuk saldo menurun adalah 2 kali 100% dibagi useful life. Benar atau salah? True. Oke, Fadila menjawab true. Yang lain juga setuju? Setuju. Oke, jawabannya adalah true. Ya, betul Fadila. Ibu kasih diva karena kamu sudah benar ya. Bintang lagi, 2 bintang. Oke, selanjutnya Afin. Afin pilih nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Oke, itu soalnya faktor yang mengaruhi penyusutan
Oke, benar. Ibu kasih bintang karena kamu sudah benar ya, Rafin? Oke, ini soal yang terakhir deh. Ibu tunjuk dari kelompok 3 mungkin Agni. Agni itu nomor berapa? Nomor 7 Bu. Nomor 7. Oke. Nomor 7. Aset tetap berwujud memiliki umur ekonomis berapa tahun? Yang tidak. Ayo, yang mana? Harus satu jawaban aja ya. Yang C Bu, lebih dari 5 tahun. Yang C lebih dari 5 tahun. Kita cek jawabannya. Salah. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah aset itu lebih dari 1 tahun. Jadi ketika aset memiliki umur ekonomi sudah lebih dari 1 tahun, dia sudah tergolong dari aset tetap berwujud seperti itu. Oke, bertemu dengan kita semuanya. Baik anak-anak, kita sudah belajar banyak hal hari ini. Kita sudah belajar terkait apa itu aset tetap berwujud, harga perolehan, penyusutan juga depresiasinya. Nah, dari semua itu kira-kira siapa nih yang mau menyimpulkan? Jadi kesimpulan hari ini, aset tetap itu harta yang memiliki manfaat jangka panjang yang diakui sebesar harga perolehan, yaitu semua biaya untuk mendapatkan aset tersebut. Lalu dalam penggunaannya, aset tetap ini akan mengalami depresiasi atau penyusutan nilai yang dapat dihitung dengan 4 metode tadi. Oke, tepat sekali Azal. Karena kamu sudah berani kemudian kesimpulan, dikasih 1 bintang. Baik, untuk PR kalian yaitu adalah mengerjakan LKPD halaman 32 ya anak-anak. Bisa dibuka sekarang, bisa dicek. Ya anak-anak, jadi di sini kita telah selesai materinya. Siapa yang merasa di sini lebih paham terkait materi aset tetap? Saya. Lebih keras lagi. Saya. Oke, jadi semua sudah paham ya. Telah selesai kelas kita hari ini. Terima kasih telah aktif di kelas Ibu. Kita bertemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.